Shalom buat adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita, memberikan keceriaan, memberikan kepintaran buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat, secara khusus adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita, memberikan kepintaran, memberikan damai sejahtera, dan tentunya diberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi anak-anak yang baik di hadapan orang tua, keluarga, dan di hadapan Tuhan. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat seluruh jemaat, secara khusus adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati obat, makanan dan minuman, dan juga para tenaga medis untuk mendapatkan kesembuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab anak sekolah minggu di Advent yang ketiga, tanggal 11 Desember 2022, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang ingin menyapa di Advent yang ketiga pada saat ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Buat adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang 5 orang bodoh tersebut hanya membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. 5 gadis yang bijaksana dipersiapkan pelitanya, dipersiapkan juga minyaknya. Dan ketika mempelai laki-laki datang, mereka bersiap sedia dan tidak canggung ketika datangnya mempelai pria tersebut. Akan tetapi 5 gadis yang bodoh tersebut, mereka kocar-kacir mencari minyak untuk menghidupkan pelita mereka, sehingga akhirnya mereka ketinggalan dan pintu pun ditutup dan mereka tidak dapat bertemu dengan mempelai prianya. Adik-adik, yang ingin dikatakan di sini bukan mau mengatakan 5 gadis yang bijaksana tersebut pelit. Tidak. Jangan ada anggapan adik-adik sekolah minggu
bahwa kenapa mereka pelit sekali? Kan mempelai prianya itu diibaratkan Yesus. Kok kenapa Yesus mau datang, mereka tidak mau membantu agar mereka dapat bertemu dengan Yesus? Justru tidak mau memberikan minyak, sehingga mereka mencari minyak, sehingga pelita mereka tidak dapat menyala, dan mereka tidak dapat bertemu dengan Yesus. Mungkin adik-adik ada beranggapan demikian. Akan tetapi yang ingin dikatakan di dalam menyambut kedatangan Yesus bukan soal kita mau mengatakan bahwa kita adalah orang yang pelit. Akan tetapi bagaimana kesiapan dan kesiagaan kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus di Advent pada saat ini. Nah, itu buat adik-adik sekolah minggu. Kalau tidak pernah berdoa, kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, kalau tidak pernah dia berkata yang baik, kalau dia tidak pernah berlaku baik terhadap orang tua, guru, abang, adik, dan yang lain-lain, maka dia sama seperti 5 gadis yang bodoh tersebut. Berleha-leha, aku kan masih kecil, aku kan masih anak-anak, tentu banyak yang akan menyayangiku, tentu masih banyak waktu. Nanti saja kalau aku sudah dewasa, nanti saja kalau aku sudah besar, aku akan melakukan yang baik. Nanti saja kalau aku sudah menjadi orang yang bekerja, sudah bekerja, baru aku berdoa, rajin ke gereja, dan yang lain-lain. Tidak ada perkataan demikian, terlebih buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini yang ingin dikatakan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. 5 gadis yang bijaksana adalah orang yang bersiap sedia, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah lupa berdoa, dia tidak pernah lupa untuk membaca firman Tuhan, dia tidak pernah lupa untuk melakukan yang baik. Itulah 5 gadis yang bijaksana. Siapa itu? Amang pendeta ingin berharap kalau yang 5 gadis yang bijaksana tersebut adalah adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Akan tetapi 5 gadis yang bodoh tersebut adalah orang, tadi saya katakan, orang yang tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Yesus di dalam hidupnya, yaitu orang yang nakal, orang yang bandal, orang yang malas, orang yang tidak mau ngapa-ngapain. Itulah orang 5 gadis yang bodoh tersebut. Melalui firman Tuhan pada saat ini, minggu kita, Advent pada saat ini. Advent itu apa? Advent itu adalah merupakan menantikan, yaitu mengharapkan, ada pengharapan bahwa Yesus akan datang menyelamatkan aku, menyelamatkan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu Advent pada saat ini yang akan kita lewati sampai Advent yang keempat, dan mungkin saja sudah ada yang mulai merayakan Natal, menghafal liturgi, menari, berpuisi, dan yang lain-lain. Jangan hanya sekedar Advent ya, buat adik-adik sekolah minggu. Jangan hanya sekedar Natal, jangan hanya sekedar liturgi, puisi, menari, dan yang lain-lain, drama yang lain-lainnya juga. Akan tetapi itu harus hidup. Hidup itu apa? Tidak mati. Kalau tidak mati berarti berjalan. Kalau berjalan berarti dilakukan. Itu yang perlu untuk kita ingat buat adik-adik sekolah minggu. Ayo lakukan kebaikan, berbicara yang jujur, tutur katanya yang sopan, menghormati orang tuanya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itulah yang dikatakan anak-anak yang bijak seperti 5 gadis yang bijak tersebut. Dan ketika tiba saatnya, ya, pendeta ingin mengatakan, ketika tiba saatnya Yesus datang menghampiri kita, kita tidak takut lagi, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Ayo, siapa di sini anak Tuhan Yesus? Pendeta berharap
semua adik-adik sekolah minggu anak Tuhan Yesus. Makanya ada dikatakan, aduh senangnya jadi anak Yesus, aduh senangnya jadi anak Yesus, aduh sedihnya jadi anak iblis, aduh sedihnya jadi anak iblis. Ayo, siapa yang mau jadi anak iblis? Pendeta tidak mau jadi anak iblis. Siapa yang mau jadi anak Yesus? Wow, pendeta ingin menjadi anak iblis. Dan pendeta berharap adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak Tuhan Yesus, seperti 5 gadis yang bijaksana melalui nas kita pada saat ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Advent, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati orang tua, Tuhan Yesus memberkati abang kakak guru sekolah minggu, penetua, dan juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Advent yang ketiga. Shalom.